Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi. Jadi kita akan membahas tentang aurat yang dimiliki oleh orang perempuan merdeka. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Taqrirus Sadidah fi Masailil Mufidah, halaman 205. Auratul hurrati khamsatun. Aurat perempuan yang merdeka itu ada 5. Jadi ada lima aurat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bukan hamba sahaya. Fil khulwati wa indan nisa'i wa rijalil maharimi ma baina surati wa rukbati. Yang pertama, aurat seorang wanita yaitu ketika dia berada di tempat sunyi, di dalam kamar sendirian, dan beserta wanita-wanita yang lain, dan beserta lelaki yang mahram baginya. Jadi ketika dia berada di tempat sunyi, ketika dia beserta wanita yang lain, ketika dia beserta dengan lelaki mahram, maka aurat perempuan tersebut adalah masurrati wardukbah, antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut tersebut tidak termasuk aurat. Namun itu adalah bahagian yang wajib kita tutup. Termasuk dalam kaidah ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib ditutupi untuk kesempurnaan menutup yang diwajibkan. Ini yang pertama. Indan nisa'il fasiqati wal kafirati ma la yabdu indal mihnah falladhi yabdu laysa bi'auratin wa huwa ar-ra'su wal wajhu wal unuku wal yadani ila adudaini wa rijlani ila rukbataini wa ma adahu aurah. Yang kedua, ketika seorang wanita bersama dengan wanita yang fasiqah, wanita yang tidak menjaga kehormatannya, wanita yang senantiasa membuka aurat, wanita yang menjadi kupu-kupu malam, si zaniyah. Ini wanita fasiqah, si zaniyah, orang yang berzina itu wanita fasiqah. Kemudian beserta wanita-wanita kafir yang bukan wanita Islam. Auratnya adalah sesuatu yang tidak lahir ketika mihnah. Seperti apa? Ra'su, kepala. Muka, leher, 2 tangan hingga 2 lengan, 2 kaki hingga 2 lutut, itu semua tidak termasuk aurat. Artinya, ketika seorang wanita muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan wanita fasiqah, bersama dengan wanita kafir, maka yang boleh dibuka, yang boleh tidak ditutup ketika itu adalah kepalanya, mukanya, lehernya, 2 tangannya, 2 kakinya hingga dengan lutut. Itu saja. Yang lain wajib menutupnya. Yang kedua. Yang ketiga, aurat seorang wanita adalah fi salati jami'ul badani illal wajha wa kafaini. Ketika dia melaksanakan salat. Aurat seorang wanita ketika dia melaksanakan salat adalah
sekalian badannya kecuali mukanya dan dua telapak tangan. Ini yang harus diketahui adalah batasan muka. Batasan muka adalah min manabiti sya'ri, daripada tempat tumbuh rambut hingga dengan ujung dagu. Ini lintangnya, persegi panjangnya. Sedangkan lintangnya dari telinga ini sampai ke telinga ini. Ini batasan muka. Pada dasarnya memang di situ yang ditutup. Namun ada bahagian yang termasuk dalam bab malayatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka menutup lewat sedikit daripada manabiti sya'ri, tempat tumbuh rambut. Menutup sedikit di atas dagu sehingga dagunya tertutup. Menutup kedua yang ada di telinganya, ditutup. Jangan tertutup dahinya. Maka ketika seorang wanita memakai mukena di bawah dagunya, itu belum menutup aurat. Karena batasan daripada muka adalah ujung dagu. Jadi untuk menutup ujung dagu, maka harus kita tutup lewat di atas dagu. Ini diperhatikan wanita ketika salat. Kemudian tangan. Nah, di sini. Jadi yang boleh nampak adalah tapak tangan, zahir dan batin. Itu boleh. Ini yang ketiga. Aurat wanita yang keempat. Indar rijalil ajanibi jami'ul badani. Ketika dia berada bersama lelaki yang halal baginya untuk menikah. Ataupun beserta dengan lelaki asing. Maka ketika dia beserta lelaki asing, auratnya adalah sekalian badannya. Maka di sini dijelaskan sedikit tentang jami'ul badan, tentang sekalian badan. Fayashmulu wajhu wal kafaini. Fayashmulul wajha wal kafaini ilal mu'tamadi. Jadi berdasarkan pendapat mu'tamad, makna sekalian badan itu termasuk muka dan dua telapak tangan. Jadi pendapat yang mu'tamad bahawa seorang wanita ketika keluar daripada rumah, ketika beserta lelaki yang asing baginya, dia harus memakai cadar. Harus menutup mukanya. Harus menutup kedua tangannya. Ini berdasarkan pendapat mu'tamad. 1. Waqila ma'adal wajhi wa kafaini. Kata kil, ada yang mengatakan yang bahawa aurat wanita di luar rumah beserta ada lelaki yang ajnabi besertanya adalah selain daripada muka dan dua telapak tangan. Muka dan telapak tangan boleh dibuka. Tapi ada syaratnya. Tidak semena-mena dibuka. Ada catatannya. Bi syarti amnil fitnati wa adami syahwati. Dengan syarat lelaki ajnabi tersebut, lelaki asing tersebut tidak menaruh rasa suka kepada wanita tersebut. Ketika melihat wajahnya, ketika melihat tangannya, tidak ada syahwat. Ketika melihat mukanya dan melihat wajahnya, aman fitnah, tidak terjadi tuhmah. Tetapi kalau dilihat oleh lelaki yang lain kemudian menjadi tuhmah, kemudian menjadi syahwat, itu tidak boleh. Karena kaitan qil yang mengatakan bahawa boleh membuka muka seorang wanita dan dua telapak tangannya ketika beserta lelaki ajnabi itu, ketika aman fitnah dan tidak ada syahwat. Itu ingat, ketika aman fitnah dan tidak ada syahwat. Yang ketiga syaratnya adalah wa alla yakuna 'alal wajhi wal kafaini syai'un minadz zinati. Kemudian di tangannya dan di mukanya tidak ada hiasan. Tidak bersolek, mukanya tidak bersolek. Tangannya tidak bersolek. Ingat, digaris bawahi. Wa alla yakuna 'alal wajhi wal kafaini syai'un minadz zinati. Dia tidak boleh menyolek alisnya, tidak boleh memakai bedak. Tidak boleh memakai lipstick. Tak boleh. Tidak boleh berhias. Mukanya dihias sehingga nampak lebih cantik daripada aslinya. Juga tangannya demikian. Memakai cincin dan sebagainya. Tak boleh. Liqaulihi ta'ala wala yubdina
zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini surat An-Nur ayat 31. Qala Syekhul Bajuri fi hasyah wala ba'sa bitaklidin sani la siyama fi hadzal zamanil ladzi kasura fihi khurujun nisa'i fi turuqi wal aswaqi. Jadi menurut Syekh Ibrahim Bajuri, boleh mengikuti pendapat yang kedua yaitu katakil, boleh memperlihatkan muka dan kedua tangannya, karena sekarang itu lebih banyak wanita yang keluar daripada rumah ke pasar-pasar dan di jalan-jalan. Boleh. Ingat, pendapat yang kedua, ma'adal wajhi wal kafaini bi syarti amnil fitnati wa adami syahwati wa alla takuna alal wajhi wal kafaini syai'un minad dinati. Seorang wanita boleh keluar daripada rumah tidak menutup mukanya, artinya membuka mukanya dan tidak menutup dua telapak tangannya, apabila yang pertama aman fitnah, yang kedua tidak ada syahwat orang yang melihatnya, yang ketiga bahwa tidak ada hiasan apapun di muka dan di tangannya. Ini aurat yang terakhir yang dimiliki oleh wanita adalah inda haliliha az-zawji la aurata, beserta dengan orang yang halal baginya, maka tidak ada aurat bagi wanita tersebut. Kan tidak ada aurat ketika dia beserta suaminya, tidak ada aurat baginya, la aurata. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah halaman 205. Wallahu a'lam bishawab.